Salah satu brand smartwatch yang sangat underrated nih ya, padahal produknya punya value for money yang bisa gue bilang melebihi harga yang kita bayarkan. Udah pada tahu dong, Amazfit. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Ini adalah Amazfit Active 2 Premium Edition ya. Sebelumnya ada yang versi round atau yang bulat, sekarang yang ini bentuknya kotak dan bisa dibilang ini versi yang lebih premium. Di sini kita bakal dapetin dua jenis strap, ada leather hitam dan silikon orange. FYI sebenarnya ini lebih buat cewek sih ya, karena dilihat-lihat memang kayak jam tangan premium cewek, apalagi pas dipakein strap leather ini kerasa makin feminin ya. Sementara kalau pakai yang silikon itu jadi lebih netral kesannya. Smartwatch ini punya dimensi panjang 43,22 mm dan lebarnya 36,9 mm, tebalnya cuma 9 mm. Secara dimensi ya ini termasuk smartwatch yang sedang lah. Pas dipakai di tangan cowok ini kelihatan cukup tipis. Desainnya overall simple. Ada dua tombol di sebelah kanan. Yang cukup di luar nalar itu materialnya, kacanya ini udah pakai sapphire glass yang dikelilingi rangka stainless steel. Terus bagian bawahnya yang kena kulit kita ini materialnya plastik polimer. Secara build quality sih ini dieksekusi dengan baik sama Amazfit. Cuttingannya itu rapi banget. Juga pas kita pegang terasa solid banget materialnya. Beratnya cuma 31,4 gram. Jadi nggak bikin capek pas kita pakai seharian full. Buat strapnya Active 2 dia pakai size 20 mm quick release, ukuran yang benar-benar common banget di pasaran. Jadi kita bisa dengan gampang untuk dapetin strap third partinya. Kedua strap bawaannya punya kualitas yang baik, pas nempel di kulit gua itu kerasa enak dan nggak bikin gatel. Dengan desain dan material premium kayak begini, dengar-dengar sih katanya harganya ini masih di bawah 3 juta. Dan menurut gua penggunaan kaca safir untuk harga segini itu oke banget dan juga penting ya. Gue sebelumnya pengguna smartwatch dengan kaca safir, dipakai beberapa tahun itu nggak pernah lecet sedikit pun. Dan sekarang gue pakai smartwatch yang pakai Gorilla Glass itu kelihatan udah lumayan banyak lecetnya. Jadi penggunaan kaca safir itu bakal ngebantu banget, apalagi buat orang kayak gue yang males pasang hati gores di layar smartwatch ya. Apakah Amazfit bisa ngedeliver experience pemakaian yang premium juga? Amazfit nggak info sama sekali tentang chipset yang dipakai. Untuk sensornya dia udah pakai BioTracker 6.0 PPG, biometric sensor dengan 5 PD plus 2 LED, GPS-nya pakai 5 positioning system, Bluetooth versi 5.2, sensor barometer dan altimeternya juga udah ada, dan tahan air 5 ATM atau bisa dibawa menyelam sampai 50 meter. Layarnya sendiri ini pakai panel AMOLED 1,75 inci dengan resolusi 390x450 pixel, kerapatannya 341 ppi. Amazfit Active 2 Square ini juga udah punya built-in microphone dan speaker. Nah, untuk konekin ke smartphone kita itu bisa pakai aplikasi Zepp dan dia support baik untuk smartphone Android maupun iOS. Pairingnya juga gampang, tinggal scan QR yang bakal muncul di layar smartwatch ini pas pertama kali dinyalain. Untuk operating systemnya dia pakai Zepp OS 5 yang jujur li gua suka pakai banget. Pas kita operasiin UI-nya ini kerasa smooth banget ya, gesit, nggak ada gerakan patah-patah tuh. Pas di scroll juga kerasa fluid. Kalau kita geser dari kiri itu ada quick view. Kalau kita scroll dari atas bakal ada quick control panel. Scroll dari bawah ini untuk masuk ke menu notifikasi. Scroll dari kanan ada cards yang bisa kita atur juga apa aja yang mau ditampilin di sini. Tombol yang atas, nah ini untuk masuk ke main menu, dan yang bawah ini buat masuk ke training mode-nya. Sensor biometriknya juga kerasa cepet banget pas ukur detak jantung atau SpO2. Ada juga menu one tap measuring yang bisa langsung ngukur semua indeks secara bersamaan. Untuk watch face-nya juga cukup banyak, ada yang gratis dan ada yang bayar. Always on display-nya juga udah support. Buat layarnya sendiri gua nggak ada masalah, misalnya gua pakai di bawah terik matahari
Amazfit sendiri nggak info ya berapa peak brightness-nya, tapi masih aman banget selama gua pakai outdoor. Data sleep-nya juga lumayan lengkap, dan di sini di provide bukan cuma data seberapa banyak physical recovery, tapi juga mental recovery yang kita dapat setelah tidur. Udah pasti Amazfit Active 2 ini juga support pengukuran heart rate variable ya. Dia juga bisa ngukur daily exertion load atau total energi yang kita keluarin dalam satu hari. Ada juga training status yang matriksnya bisa kita pakai buat ngukur seberapa ready tubuh kita buat berolahraga. Ada juga skor PAI ya, matriks ini kita pakai untuk tahu seberapa impact dari aktivitas yang kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan jantung kita. Dan jangan lupa kita wajib input berat sama tinggi badan supaya kita bisa aware sama body mass index kita. Jam ini juga udah gua minta buat Felix cobain ya, lari di area GBK, dia pakai bareng sama Sportwatch Forerunner 265 untuk pencarian GPS-nya katanya termasuk cepat, dan surprisingly pengukuran live heart rate-nya juga kerasa akurat. Buat dipakai lari 5 km selisih sama Garmin itu cuma sekitar 10 meter. Ini termasuk performa GPS yang bagus ya buat smartwatch di bawah 3 jutaan. Dan di sini juga udah ada maps, jadi tampilan jalur kita lari itu kelihatan proper ya. Sportwatch yang 2 kali lipat lebih mahal aja nggak punya fitur kayak gini. Ketika dicoba tes lagi dengan pace yang lebih kencang sedikit, ternyata di pace 5 besar GPS agak sedikit berkurang akurasinya, tapi selisihnya nggak banyak sih ya, sekitar 40 meter untuk lari 5 km. Mungkin kalian yang pace-nya itu lebih kencang bakal ngalamin selisih yang lebih banyak. Untuk data larinya juga lumayan lengkap, ada real time performance, ada matriks seberapa banyak power yang kita pakai selama lari, ada altitude, ada cadence atau langkah per menit yang bagusnya ini ada di 170 sampai 180 langkah per menit, ada stride atau seberapa panjang kita membuka kaki. Datanya ini termasuk lumayan lengkap ya. Data ini penting untuk kita pakai buat koreksi form lari kita untuk lari-lari yang selanjutnya. Ya sebenarnya memang masih jauh lah kalau dibandingin Sportwatch yang harganya 2 kali lipat lebih mahal. Cuma buat kalian yang mungkin baru mau mulai lari, data yang di provide menurut gue ini udah lebih dari cukup. Dia juga ada fitur readiness, di sini bakal ada skor seberapa siap tubuh kita buat diajak workout. Yes, fitur ini berguna biar kita nggak over training. Sayangnya readiness ini biasanya bakal update setelah kita tidur, nggak langsung waktu kita selesai workout. Jadi angkanya bakal update setelah kita bangun tidur pas pagi. Terus dia juga ada fitur olahraga Hyrox yang sayangnya gua nggak coba karena memang gua belum nyemplung di olahraga yang satu ini, yang biasanya nggak ada di smartwatch di harga segini. Itu fitur strength training yang proper, dan dia juga bisa kasih data otot mana aja yang kena impact setelah kita melakukan strength training. Sebagai pelari, strength training ini wajib banget buat dilakukan. Buat angkat WhatsApp call juga bisa banget, speakernya juga lumayan kedengeran jelas. Lawan bicara gua bilang suaranya itu kedengeran jelas. Di sini ada AI assistant Zepflow. Di sini dia bisa kita suruh kayak bacain notifikasi atau balas teks, tapi belum support bahasa Indonesia sayangnya. Untuk baterainya ada di 260 mAh. Kalau buat pemakaian normal aja, Amazfit ngeklaim baterainya bisa bertahan 10 harian. Dengan pemakaian rutin lari, strength training dengan always on display dan full notifikasi, di tangan gua smartwatch ini bisa bertahan sampai 4 hari. Nah, yang gua nggak suka itu magnet buat ngecasnya, bentuknya kecil dan bulat, dan magnetnya sendiri itu terasa lumayan lemah. Ini sih udah pasti bakal rawan hilang ya, dan kadang kalau kesenggol dikit aja itu jadi nggak ngecas smartwatchnya. Jadi tolong buat next product ini casannya bisa lebih dioptimalin lagi. So kesimpulannya, bukan cuma enak dilihat, apalagi buat cewek ya, Amazfit 2 Premium ini punya material yang bagus, kaca safir, GPS akurat, data lari yang desain, juga fitur strength training yang proper, menjadikan smartwatch ini sangat-sangat value for money. Gue sendiri kalau belum benar-benar butuh data matrix yang lengkap buat lari, mungkin cukup tertarik untuk pakai Amazfit Active 2 yang premium ini sebagai jam harian. Apalagi kalau buat teman-teman yang para cewek atau mau ngasih hadiah buat cewek kalian atau pasangan kalian, ini juga oke banget. Untuk harganya cek di deskripsi.